Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini tetap menggunakan ini selama November Cafe Rohani. Injil hari ini adalah Markus bab 12 ayat 28b hingga 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Renungan hari ini mengajarkan tentang setia ikut Kristus. Perjalanan menjadi umat Katolik merupakan jalan yang perlu dijalani dengan setia. Gereja saat ini sedang mengalami hemorhagia, yakni perdarahan. Yesus pada bacaan hari ini mengajarkan kepada semua orang bahwa umat perlu untuk menjadi setia. Kesetiaan ini menjadi nyata dalam perkataannya. Lihat Markus bab 12 ayat 30. Paus Fransiskus menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam bentuk banyaknya kaum hidup bakti yang meninggalkan panggilannya, yang digambarkan sebagai perdarahan yang melemahkan gereja. Renungan ini juga mengajarkan supaya tidak bosan dengan kasih. Injil hari ini dipenuhi dengan rasa kagum Yesus kepada salah satu ahli Taurat. Yesus melihat bahwa orang ini sangat bijaksana. Tanggapan atas perintah kasih yang diberikan oleh Kristus dijawab dengan tepat sekali. Ahli Taurat ini begitu kagum juga dengan jawaban Yesus yang padat, singkat, dan jelas. Kasih kepada Allah dan kepada manusia merupakan hukum utama yang tidak bisa direvisi lagi. Bahkan mungkin hukum ini kita dengar setiap hari. Bisa saja ada beberapa orang sampai bosan mendengarkannya. Ada yang sampai menyerah karena merasa hukum ini terlalu ideal dan sangat sulit dilaksanakan. Orang Kristiani tidak pernah lepas dari hukum kasih ini. Para saudara yang terkasih, hukum kasih adalah hukum yang paling utama. Hukum yang menjadi dasar spiritual kehidupan rohani. Apakah Anda pernah bosan dengan hukum ini? Merasa bosan karena melihat terlalu tinggi dan abstrak? Inilah tantangan kasih itu sendiri. Kasih Kristiani memiliki hubungan erat dengan pengorbanan dan jalan salib. Jalan yang dipilih ini kadang membosankan dan seperti tidak ada solusi. Mengasihi Tuhan dan sesama pasti membutuhkan pengorbanan diri yang besar. Kita akan mengorbankan keegoisan, bahkan kesenangan pribadi, karena kita memilih untuk mempertahankan hukum yang utama, yaitu kasih. Janganlah bosan untuk menghayati hukum kasih. Jangan menyerah, tantangan akan selalu ada.
Allah adalah kasih dan kita memilih untuk meneruskan kasih itu di tengah dunia bersama dengan Kristus. Jika Anda mulai merasa bosan dengan seruan hukum ini, ingatlah kembali komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus. Berdoalah kepadanya, meminta kekuatan untuk melaksanakan perintah utama ini. Tanpa bantuan rahmat-Nya, kita tidak sanggup menjadi orang yang penuh dengan kasih. Namun percayalah, Tuhan akan memberikan rahmat terbaik untuk kehidupan kita. Jangan pernah bosan dengan hukum ini. Mulailah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita supaya buahnya bisa dinikmati. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Renungan hari ini selesai. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.